Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Kusuma Wulandari. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal yang berjudul Pengembangan kemampuan membaca melalui permainan bingo kata pada anak kelompok B TK Harapan Ibu tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, baik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang yang lebih lanjut. Selanjutnya pada pasal 28 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal pada jalur non formal berupa kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak, atau TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, untuk PAUD pada jalur formal dapat berbentuk taman kanak-kanak atau biasa disingkat dengan TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sejenis. Nah, sedangkan PAUD pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, masa kanak-kanak merupakan masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. Nah, sebab masa kanak-kanak adalah masa yang terbentuknya pondasi dan dasar kepribadian yang akan menentukan kehidupan anak selanjutnya. Bidang perkembangan pada pendidikan anak usia dini yang sedang berkembang salah satunya adalah kemampuan berbahasa. Nah, karena peranan bahasa sangat penting sebab bahasa secara lisan maupun tertulis yang berguna untuk berhubungan atau berkomunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang bertujuan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, selain untuk berkomunikasi, kemampuan bahasa lisan maupun bahasa tulis juga digunakan sebagai isyarat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau pendidikan sekolah dasar. Kemampuan membaca perlu dikembangkan pada diri anak. Kenapa? Karena membaca merupakan alat untuk mendapatkan informasi, yang mana membaca merupakan bahasa tulis. Kemampuan membaca termasuk kegiatan yang kompleks dan melibatkan beberapa keterampilan. Nah, jadi kegiatan membaca merupakan salah satu kegiatan terpadu yang serta mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf, kata-kata, menghubungkan kata dengan bunyi, maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaannya. Nah, kemampuan membaca pada hakikatnya adalah kemampuan yang bersifat kompleks yang melibatkan fisik dan mental. Nah, perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun menurut Permendiknas
Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 meliputi lingkungan perkembangan diantaranya yaitu menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaran. Baik, saya lanjutkan. Nah, perkembangan bahasa untuk anak usia 4-5 tahun menurut Permendiknas Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 meliputi lingkungan perkembangan diantaranya yang pertama, menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaran. Nah, dalam kemampuan membaca pada taman kanak-kanak adalah dalam perkembangan keaksaran. Nah, dalam keaksaran mempunyai indikator-indikator yang harus dicapai oleh anak. Yang pertama, menghubungkan dan menyebutkan tulisan dengan simbol atau gambar. Yang kedua, membedakan kata-kata yang mempunyai suku kata awal atau suku akhir sama. Nah, yang ketiga, membaca beberapa kata berdasarkan gambar dan tulisan pada benda yang dikenal atau dilihatnya. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan permasalahan yang dialami oleh di kelompok B TK Harapan Ibu tahun ajaran 2020 dan 2021 berjumlah 20 anak, terdiri dari 12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Nah, pada perkembangan membaca sebagian besar anak masih lemah. Tingkat kemampuan membacanya baru tercapai kurang lebih 35%. Nah, hal ini disebabkan oleh gurunya dalam menyampaikan. Baik, saya lanjutkan. Padahal menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2 tentang pendidikan prasekolah, pendidikan di TK dilaksanakan dengan prinsip bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain sesuai dengan perkembangan anak. Nah, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti ingin menyampaikan salah satu alternatif tindakan yang kreatif yang mana dapat dikembangkan melalui permainan bingo kata. Nah, permainan bingo kata diharapkan mampu mengembangkan kemampuan membaca bagi anak TK. Permainan bingo kata merupakan jenis permainan kata dan huruf yang dapat memberikan suatu situasi belajar yang santai, bebas dari ketegangan dan kecemasan. Nah, pada permainan ini anak-anak dapat aktif terlibat memberikan tanggapan dalam memainkan suatu permainan. Nah, permainan ini juga berfungsi untuk melatih kemampuan membaca anak. Permainan bingo kata ini anak akan memegang kartu kata yang akan diimpitkan atau ditempelkan pada gambar sehingga anak melihat jelas dan akan mengingat-ingat kata yang dibawanya. Serta anak tidak merasa bosan dan merasa jenuh saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, untuk itu, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas yang berjudul Pengembangan Kemampuan Membaca melalui permainan bingo kata pada anak kelompok B TK Harapan Ibu tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, selanjutnya pembatasan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka peneliti mengkaji pembatasan masalah, yaitu yang pertama, kemampuan membaca dibatasi pada kemampuan membaca permulaan yang meliputi mengenal kata berdasarkan gambar atau tulisan. Nah, yang kedua, metode permainan bingo kata meliputi kartu kata dan kartu gambar. Selanjutnya, perumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah permainan bingo kata dapat mengembangkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK Harapan Ibu tahun ajaran 2020-2021. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Nah, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Nah, untuk tujuan umumnya itu untuk mengembangkan kemampuan membaca pada anak kelompok B TK Harapan Ibu tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang kedua ada tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya itu untuk mengembangkan kemampuan membaca melalui permainan bingo kata pada anak kelompok B TK Harapan Ibu tahun ajaran 2020-2021. Nah, yang terakhir ada terdapat manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup aspek teoritis, praktis dan praktis. Di antaranya yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis yaitu dapat menambah wacana tentang permainan bingo kata sehingga dapat mengembangkan kemampuan membaca pada anak. Yang kedua, sebagai dasar dalam pemilihan metode pembelajaran dan pengembangan kemampuan membaca pada anak. Nah, yang ketiga, manfaatnya yaitu menjadi salah satu referensi bagi penulis berikutnya. Nah, untuk manfaat praktisnya, yang pertama dapat membantu mempermudah guru dalam pengembangan kemampuan membaca pada anak. Yang kedua, dapat menambah wawasan tentang cara mengembangkan kemampuan membaca pada anak. Nah, yang ketiga, manfaat dari praktis yaitu proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai isi dari proposal saya yang berjudul Kemampuan Membaca melalui permainan bingo kata pada anak kelompok B TK Harapan Ibu tahun ajaran 2020-2021. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.